Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Kitab yang hanyar ini sekalinya ada dua judul lah. Jadi judul pertama Asrarus Shalah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Lalu setelahnya itu ada kitab Asrarus Shaum, Asrarus Shaum, masalah puasa, disusun oleh Syekh Sohibul Fadil Abuya Muhammad Sukri Sidin, masih ada orangnya. Nah, jadi karena ini bulan puasa dan kitab karangan Abuya ini tipis juga, kita baca pun Sidin dulu lah, karena ini masalah puasa penting juga. Jadi Asrarus Shaum, permasalahan tentang ilmu-ilmu tentang puasa itu ada di sekitar pertengahannya itu nah, halaman 53. Kalau judulnya itu nah yang di tengah-tengah nah, Asrarus Shaum. Tapi kita baca dari muqaddimah, itu kan sebagian disisipi oleh syair-syair. Jadi langsung kita baca muqaddimahnya kitab Asrarus Shaum halaman 53. Kalaunya kitab yang cetakan Bahari kada ada Asrarus Shaum ini. Ya kalau. Nah, jadi untung yang ada. Dapatlah berita nih. Adalah. Nah, yang tengah nih kita baca dulu, paling 2 kali pertemuan tuntung nih. Mun sekali pertemuan tuntung juga cuma bedarus. Amun 2 kali insya Allah tuntung. Nya sepalih kita paham justru yang itu jadi baca bedarus ya. Amun kada dibaca rasa sayangannya tuh nah. Ya, dapat aja lah. Muqaddimah langsung halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah ini adalah permulaan dari kitab Asrarus Shaum. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah beriman, sudah belajar sifat 20, kutiba diwajibkan alaikum as-siyamu, wajib atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana sudah diwajibkan oleh Allah terhadap orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Jadi puasa ini kada gawian kita aja, mulai gawian orang Bahari, umat-umat yang terdahulu. Nah, la'allakum tattaqun, jika kalian mengerjakan puasa pasti kalian tergolong orang yang takwa. Nah, la'allakum itu pasti engkau tergolong orang yang takwa. Berarti bila kita kada kawa melaksanakan puasa, kada kawa dipadahkan orang yang takwa. Artinya berfirman oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa atas mereka yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Jadi syarat takwa itu puasa ini kada tertinggal gitu nah. Nah, kada tertinggal. Aku takwa aja, cuma kada puasa kada kawa dipadahkan takwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, as-shaumu nisfus sabri. Artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula puasa adalah separuh sabar. Jadi puasa itu maksudnya menjadikan kita orang yang bersabar. Nah, tapi puasa yang ada ilmunya lah. Puasa kada ada ilmunya, kada ada hasil apa-apa, malah memusangnya kita. Jadi segala sesuatu itu wajib ilmunya berdahulu ada. Jadi Asrarus Shaum ini adalah ilmu sebelum kita mengerjakan puasa, yaitu ilmu tentang puasa. Amun kita mengamalkan puasa asal berdasarkan ilmu itu, kena kita diberi Allah maqam sabar. Itu pasti sudah diberi oleh Allah, asal bujur-bujur melaksanakan puasa berdasarkan ilmu. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, as-sabru nisful iman. Artinya bersabda alaihi salam, Nabi kita bersabda, bermula sabar yaitu separuh iman.
Berarti orang yang kada sabar hilanglah imannya separuh. Tinggalinya meksin ya lagi, kalau sudah meksin hilang seluruhnya. Misalnya kayak inilah, kada sabar hati, lalu memusang separuh iman sudah. Lalu takat tangan, takat batis, maka seluruh iman melayang. Misalnya hendak kada sabar, hendak menghantam orang ke apakah misalnya, sarikah kada sabar, memusang, nggak dipusang di hati aja sudah separuh hilang iman kita. Lalu menjalar ke tangan, timbul menampiling misalnya atau segala macam meninjak, itu hilang seluruhnya iman waktu itu. Nah waktu yang menyenyariknya atau waktu apa aja tuh kejadiannya, bila inya kada sabar di hati sudah separuh hilang iman. Lalu mengeluar ke tangan ke batis atau ke muntung, ya maka hilanglah seluruh iman itu di waktu itu. Nah di waktu itu. Jadi sabar ini minimal, arti minimal tuh sekurang-kurangnya ada di hati orang beriman lah. Sabar tuh ciri orang yang beriman, sabar. Nah puasa menjadikan orang tadi bersifat sabar dan beriman, asal bujur-bujur puasanya berdasarkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi. Nah, ini Nabi ini pemandir. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil misik. Artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, ajar Nabi. Nah, berarti Nabi mengakui akan la haula wala quwata. Ya Nabi, aku gin Allah Ta'ala juga yang menolongi. Demi Allah yang aku dalam kekuasaannya, dalam pengaturannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak harum kasturi. Nah, baunya. Lalu pian sabau baunya. Tetap ya bersikat gigi lah. Tetap ya bersikat gigi. Jadi disuruh bersikat gigi tetapi sebelum tengah hari, sebelum masuk waktu zuhur boleh aja bersikat gigi. Syaratnya jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau pangpina yang udulnya aja yang gondong banyak itu nah 3 lapis pulang nah. Enggak itu sikat giginya pulang itu berlebihan naranya. Nah sederhana aja. Nah, imbah itu pulang jangan sampai limpat dari waktu zuhur, sebelum waktu zuhur. Nah ninto bakumur tetap disunahkan waktu baudo. Nah kalau baudo pian misalnya pian baudo hendak sembahyang asar kan limpat waktu zuhur, tetap disunahkan berkumur-kumur tetapi ketika hendak baudo. Amun hendak baudo kada sembahyang sudah jual lalu pian berkumur-kumur, maka 10 kali pulang berkumur-kumur. Itu makruh atau makruh sebab kada ada hajat sebenarnya di situ, kecuali muntung kita berdarahan. Amun ditaguk darahnya batal sembahyang, batal puasanya. Nah maka berkumur-kumur supaya hilang bekas darah itu boleh aja, bahkan itu termasuk wajib disuruh. Nah muntah misalnya kada sengaja kemarian jam 4, nah itu setelah muntah asal kada sengaja aja kada apa-apa. Amun disengaja yang batal. Nah tetapi jangan menaguk liur dahulu kecuali setelah berkumur-kumur. Maka berkumur-kumur setelah muntah kada sengaja itu hukumnya wajib. Nah, ada apa-apa nih tuh. Jadi berkumur-kumur itu boleh aja. Artinya apa tuh? Tetap dijaga kebersihan muntung tuh maksudnya. Kebersihan muntung tetap dijaga. Buktinya sebelum berwudu tetap disunahkan berkumur-kumur cuma 3 kali aja. Nah 2 kali boleh tapi belum maksimal sunnah naranya. 1 kali boleh belum maksimal sunnah. 4 kali makruh walaupun nak bodoh. 5 kali makinnya makruh. 10 kali bang aja kalau usah ditanya. Nah itu jelas itulah. Jadi apabila mulut orang berpuasa atau berbau, nah tetap baunya tadi luar biasa dapat ganjaran oleh Allah, apalagi mun kawa kada berbau itu maksudnya. Nah ninto. Jadi jangan yang sebau-baunya ninto. Nah, mantangan ada hadisnya ini loh, sebau-baunya pian. Ninto kada boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Lis-shaimi farhatani. Farhatun 'inda iftarihi." Satu dulu lah. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Artinya bagi orang yang berpuasa itu ada 2 macam kegembiraan. Arti bagi di sini yang didapati
oleh orang yang berpuasa ada dua macam kegembiraan. Satu kegembiraan yaitu ketika berbuka. Lihat orang berbuka tuh gembira hatinya. Ya kalau himung benar. Oh, anunya ada kegembiraan lebih pada orang yang kada puasa. Yang kada puasa tuh ungut-ungut, sedih, rasa biasa-biasa aja. Mun yang nya puasa, mah parak waktunya tuh sudah ada kisah tuh Bang. Karena melihat ke banyu no yo. Ada gembira tuh nah. Saking gembiranya melihat capal lagi melihat gabin nah, saking atau Allah Ta'ala memberi kegembiraan itu. Ya kalau masalahnya luar biasa Allah Ta'ala memberi kegembiraan. Melihat apa aja modal kayak menyenangkan dan nah itu. Di ketika satu kegembiraan, maksud kegembiraan yang nomor dua adalah satu kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Pemahamannya orang yang berpuasa Ramadan dijanjikan di dalam surga bertemu dengan Allah. Itu maksudnya. Karena dipadahkan satu kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Artinya melihat Allah kena di dalam surga. Sebab kada seberatan orang dalam surga melihat akan Allah Ta'ala. Nah salah satu amalan orang yang cagar diperlihatkan akan keelokan zat Allah di dalam surga adalah orang yang berpuasa tapi berdasarkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sebenarnya inilah puasa itu bilanya kada ada ilmunya biasanya walaupun sah juga bisa kada ada pahalanya. Apalagi ilmu zahirnya kada ada bisa kada sah puasanya. Jadi ada ilmu zahir supaya sah puasa, ada ilmu batin supaya diterima puasanya. Nah, kan ilmu hajatakan ilmu itu. Ya kalau nah, kalaunya puasanya misalnya sah secara zahir tapi ilmu batinnya kada ada, bisa kada diterima. Riya kah misalnya, ujub kah? Ujub aja bisa menjadikan pahala kita kada diterima. Kawa badiam kada berkisah bahwa seorang puasa. Nah, ya kalau bagus kada itu? Bagus. Tapi kita bisa perasaan ujar kita nih, aku nih harat kawa kada bagi lawan orang. Jangankan orang tetangga, biniku kan kada tahu aku puasa. Luar biasa aku nih aja. Nah, ya kalau ujub naranya tuh bila terpesona lawan diri atas kebaikan yang sudah digawi, itu ujub. Amun diungkayakan riya naranya. Ini bisa juga kada diungkayakan tapi ujub bisa. Jadi mahajatakan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda naumus shaim ibadah. Artinya bersabda Rasulullah, bermula tidur orang yang berpuasa yaitu ibadah. Nah, kenapa disebut tidur orang yang berpuasa ibadah? Karena tidurnya itu menjadikan orang yang berpuasa tersebut selamat dari dosa mulut. Nah, selamat dari dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa batis, guring. Ya kalau mengguring boleh lihat lain guring deranya. Nah, sedangkan puasa Ramadan itu, puasa itu bisa sah puasanya tapi pahalanya kada ada gara-gara mata melihat yang diharamkan, telinga mendengar yang diharamkan, tangan batis menggawi yang diharamkan. Itu walaupun kadang puasanya itu sah tapi kada beda pahalanya lagi kalau anggota tubuh itu mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, sekarang orang yang guring selamatlah dari mengerjakan segala yang dilarang oleh anggotanya tadi. Nah, maka disebutlah guringnya orang yang berpuasa ibadah karena menyelamatkannya dari mengerjakan yang dilarang tadi. Nah, mungkin itu guring ya kita taruh ya kalau. Nah, kada apa-apa, cuma kena juhur bangun. Kena guring pula. Asar bangun pula. Kena semenit lagi orang buka hanyar bangun. Nah, ini tuh ada apa-apa. Karena bagalar hanyar galernya kayak amat an-naum aja. Nah, galarnya. Jadi Mbah Raya an-naum membuat galar. Nah, boleh aja. Nah, kalaunya guring kada bersembahyangan, guringnya tuh haram hukumnya. Kada bersembahyangan johor maksudnya guring, sengajanya aku dinya mengamalkan hadis Rasulullah, naumus shaim ibadatun. Lalu inya guring. Nah, ini orang bungol ini. Kada belajar makanya jangan mengantuk pian karena kada salah dengar pian. Naumus shaim ibadatun ya pas bener jaku ni pangguringnya ada aja dalilnya aja. Nah, guringnya orang yang puasa ibadah pas bener nih rusak rasuk lawan liur ko aja. Lalu pian guringnya langsung iban itu. Kada mendengar kisah sabujurannya. Jadi ada guring yang sunnah, guring yang menjadikan kita selamat anggota tubuh kita dari yang diharamkan, itu yang berpahala. Amun guring yang meninggalkan zuhur, meninggalkan asar kada digawi awal guring terus itu haram hukumnya. Nah,
Karena keutamaan 5 waktu lebih hebat daripada puasa Ramadan. Jadi jangan sampai gara-gara berpuasa 5 waktu ditinggalkan. Nah itu. Coba lihat rukun Islam tadi dulu sembahyang kah 5 waktu, tadi dulu puasa kah? Dulu sembahyang loh. Nah berarti abdul sembahyang sebenarnya. Seandainya berdahuluan tuh ndaman dahulukan sembahyang yang 5 waktu. Nah itu karena urutannya nang kayak itu. Sama nang kayak sembahyang tarawih lawan qabliyah badiyah itu abdul qabliyah badiyah. Jadi jangan sampai menggawi tarawih badiyah isya kan digawi. Nah itu luput binta salah naranya. Nah qabliyah badiyah isya kan digawi langsung tarawih itu luput. Karena ada abdoliyahnya, ada yang abdalnya, nah dahulukan yang abdal. Di antara yang abdal ada yang lebih abdal lagi itu dahulukan. Nah karena pulang yang abdal-abdalnya ada yang wajib dahulukan. Nah tarawih digawi selalu kampanye bang. Nah sembahyang isya belum ada sah itu ada nang kayak itu yang bukan yang calik bahari. Nah nya kada tahu kada tahu ilmunya. Sembahyang tarawih ini hanya penampilan aja supaya dipilih orang. Lalu sembahyang tarawih 4 isya belum. Adalah bungul ini. Ya kalau nah jadi guringnya kita waktu siang hari ini itu kita niatakan sagan pertama menjaga anggota tubuh jangan sampai bermaksiat, yang kedua memudahkan kita beribadah di malam harinya. Nah itu maksud tidur itu nah jadi ibadah. Bermula tidur orang yang berpuasa yaitu ibadah sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in bab wa babul ibadati as-shaumu. Artinya bagi tiap-tiap sesuatu ada pintunya. Dan pintu ibadah yaitu puasa. Nah ini ujar ulama tasawuf lah. Bila kita belum bujur-bujur mengamalkan puasa, maksudnya balapar. Nah maka kita kadakawa bujur-bujur melaksanakan ibadah secara sempurna. Wiritan kadakawa sempurna kita mengamalkan. Batu pulang amaliyah-amaliyah yang lain kadakawa sempurna kita mengamalkan. Bila parut tak isi penuh di kita bila kekenyangan. Jadi mau ibarat kadakawa puasa juga, nah makan jangan terlalu gancang yang berpecahan piring itu kada usah. Nah, jadi apabila kita parut kenyang itu menutup pintu-pintu ibadah. Kenapa tertutup pintu ibadah aja? Tak guring. Sebab orang parut kenyang itu kan bawaannya hendak guring jadinya. Nah, kada berpikir yang hendak mengatik mengambil tasbih 3 kali sudah baca tasbih. Kada tapak-pakai juga ya tasbihnya. Kenapa? Mun kanya makan terus. Nah, parut kanyang bejes tasbih 3 kali sudah. Kada juga tapak-pakai dalam sehari semalaman ini kada tapakai nah. Nah, tasbih kayu ulin timbul. Kada promosi kada lah. Dan tak bercampur dengan kayu manang. Nah, itu. Uli-uli dari Matapura. Ada orang berjual di pasar, ujar habar gitu nah. Ada berjual di pasar. Nah itu. Jadi mungkin hendak kaina bila ada gitu nah. Nah, karena belum pada bila ada. Nah itu. Jadi bagus bener ini aja. Promosi tasbih kadalah. Bagus bener. Ulin timbul kayu manang itu mun diigut sini. Punya 2 jam 3 jam permainan tahan. Ini ujar habar. Jadi batasbih nah, waktu sambil diikut. Salawat dulu 100 kali nah baca salawat. Hanyar menyalawat yang 2 biji tapi digantung nah ini nah. Ikut kayak ini. Ayo jas itu pian. Tapi ini kada dibajual. Nah, insya Allah kayaknya bila pian hendak bepadah aja. Mun ada lah, tapi penenya belum ada mana ge. Nah hilang teman-teman dibaca itu. Jadi waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda lil jannati babun. Nah yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimuna wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumih
Artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu, bagi surga itu ada pintunya. Maka dikata bagi pintu tersebut Rayyan. Arti dikata itu dinamai bagi pintu itu Rayyan. Nah, jadi salah satu surga ada namanya pintu, pintu itu bernama Rayyan. Tiada memasuki akan dia melainkan orang yang berpuasa. Dan dia dijanjikan dengan bertemu Allah Ta'ala pada balasan puasanya. Jadi khusus orang yang pemuasa masuk surga melewat pintu Rayyan ini. Nah, tapi pulang ada orang yang sabar. Makanya sabar tadi bagian dari puasa ya. Kalau ada orang yang penyabar benar sampai orang tersebut duduk di makam sabar, ini bila mati tasarainya pintu mana masuk. Jadi hendak pintu Rayyan bisa masuk. Nah, hendak pintu mananya walaupun ada pemuasa tapi nya bersifat sabar. Nah, ini masuk tasarah pintu mananya aja. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa supidati syayatinu wa nada munadin ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarr uqsur. Artinya meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan yang sekarang ini dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dipasung syaitan-syaitan. Nah, maksudnya dibuka pintu surga itu artinya jalan kita memperoleh surga itu dipermudah oleh Allah Ta'ala. Nah, dipermudah oleh Allah Ta'ala. Pamarasan hati lalu memberi lawan orang yang memerlukan masuk surga itu di bulan puasa, jadi dipermudah. Nah, membaca Quran ikhlas masuk surga. Nah, menuntut ilmu ikhlas di bulan puasa masuk surga. Artinya dipermudah aja kita. Jadi apabila masuk bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka, sedangkan pintu neraka ditutup. Maksud ditutup di sini maksudnya kita tadi minta ampun itu diterima oleh Allah di bulan puasa ini. Dan dipasung setan-setan. Nah, jadi setan itu kadang-kala menggoda kita di bulan puasa. Tapi kenapa aja hilang sandal terus dia bilangnya tarawih hilang sandal? Nah, itu jawabannya dua. Pertama, tapahurub. Nah, ya, pertama itu. Yang kedua, memang hilang. Nah, cuma hilangnya kita nih tuh bukan berarti syaitan itu menggoda maling, gak ada. Nah, malingnya sudah berubah jadi setan. Nah, itu. Jadi setan itu kada perlu menggoda lagi biar ditangkap. Biar setannya dipasung, mun malingnya sudah yang asyaitanu. Maksudnya apa tuh? Nah, malingnya tadi nafsu. Nah, jadi nafsu itu ya diri kita ini nafsu itu yang bisa berbuat jahat itu. Amun dipasung aja kenapa aja orang kada puasa masih banyak di pasar aja misal. Itu kada godaan setan itu nafsunya. Nah, amun nafsu itu kada dipasung-pasung, pasung ya dirinya wae. Ya diri seorang, ya diri kita itu. Dan menyuruh oleh malaikat, maksudnya kuriak malaikat ini nah, malaikat penyuruh khusus berkuriak masalah apa di bulan awal Ramadan si malaikat ini berkuriak bunyi kuriakannya, wahai orang yang menuntut kebaikan kemari kamu. Nah, wahai orang yang menuntut kebaikan kemari kamu, artinya cepat saatnya di bulan Ramadan ini hendak berbuat baik saatnya. Dan wahai orang yang menuntut kejahatan, pendekkan atau berhentilah. Nah, sebab ampunan Allah dibuka seluas-luasnya di bulan puasa, di bulan Ramadan ini. Al-faslul awwalu fil wajibati dzahirati wa sunani dzahirati. Nah, ini pasal pertama masuk sudah tadi muqaddimah lah. Artinya pasal yang pertama pada kewajiban-kewajiban yang zahir dan sunnah-sunnah yang zahir. Al-wajibatu dhahiratu fi shaum sittatun. Artinya segala kewajiban-kewajiban yang zahir pada puasa yaitu ada 6. Nah, jadi orang berpuasa nya berisi kewajiban 6 perkara dulu. Secara umum nilah al-awwalu muraqabatu awwali syahri ramadhana wa dzalika bi ru'yatil hilal fa in ghumma fastikmalu 30 yauman min Sya'ban. Nah, ini sudah kita gawiannya, ini gawian pemerintah.
ada sudah anunya departemennya, kita nih sami'na wa ata'na, jak lurusan ini sami'na wa ata'na. Pertama Jasidin mengintai awal bulan Ramadan, dan yang bermula yang demikian itu dengan melihat hilal Ramadan, yakni timbul bulan. Maka jika tertutup oleh awan, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini tugas bubuhan Departemen Agama. Aduh, saya kita kayak intai kada ada ilmunya, napa diintai? Nah, napa aja pindah keluar ke kamar yang tuh aja, aku mah intai bulan aja. Kada usah, sami'na wa ata'na aja. Dalam rumah aja madang di TV melihat orang yang ahlinya. Nah, kada usah kita bisa-bisa. Jadi ini mulai bahari lah kayak guru sekumpul sidin tuh selalu mengikut pemerintah dalam urusan ini. Nah, mengikut pemerintah. Jadi bila ada perselisihan pendapat, umpati pemerintah di bidang ini. Nah, di bidang yang masalah apabila aja kada aja bun anu coba dulu aja puasa, tapi pemerintah belum hadang dulu. Sebab kita di dalam pemerintahan. Nah, jadi tunggu dulu. Kada aja wali anu sudah aja itu wali anu. Nah, seorang ini kan empat pemerintah dulu kada sempat wali anu. Nah, itu wasani. Jadi yang pertama tadi sudah dilaksanakanlah bahwa diputuskan hari ini puasa. Wasani an-niyatu wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin. Nah, mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Artinya, dan yang kedua kewajiban orang yang hendak berpuasa nih, yaitu berniat, dan tiada boleh tiada, artinya kada kau kada, bahwa pada tiap-tiap malam daripada berniat. Artinya tiap-tiap malam yang dimalamkan, arti yang dimalamkan itu yang di waktu malamnya berniat. Kada kawa berniat siangnya, jadi berniat itu wajib malam. Nang kayak malam tadi deh, sudahlah berniat, nyatai sudah ya kalau. Apalagi hadang-hadang di TV apabila puasa, walaupun kada berucap nama itu sama gadin, tapi kita sudah berencana esok anak puasa, hasil aja sudah niat. Lagi dinyatakan, arti dinyatakan tuh dijelaskan bahwa ini hendak puasa, lagi dijazamkan, diyakinkan bahwa esoknya hendak puasa. Nah, seperti berniat pada tiap-tiap malam, nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadhana atau ramadani. Nah, kalau ramadani yang dihigas sebelah pian itu ramadani naranya. Ramadana gini dibacalah. Hadhis sanata atau hadhis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu lapas niat naranya. Artinya sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Jadi wajib berniat itu tiap malam. Berartilah wajiblah yang bersama-sama lawan imam itu aja. Yang imam witir ya kalau nawaitu shauma gadin ya berataan mau pati ya kalau nita kada yang kayak itu bang nya bisa kada turun malam witir kada tarawih 4 astagfirullahaladzim ja kada kawa aku je puasa esok kada 4 berniat ja berjamaah aja. Nah, kada nang kayak itu seorang gin berniat nah esok puasa sah sudah, biar kada 4 Ramadan, biar kada 4 wajib. Karena kenapa aja kada 4 wajib bulan Ramadan? Karena memang sudah bulan Ramadan. Kenapa kada 4 wajib? Memang itu kan di Ramadan itu sudah wajib. Biar kada sambat kada apa-apa. Sakurang-kurang niat aku esok puasa. Amun batinggal esok kada sah. Aku puasa. Tapi kada dipadakan esoknya belum sah. Aku puasa. Apabila aja malaikat. Nah, yang lah. Apabila malaikatnya turunkan ban kalua juga. Apabila ujar yang malaikat nih. Nah, amun aku puasa aja belum sah lagi. Amun aku esok ya. Napa aja esoknya aja puasa? Napa aja malaikatnya mak esok? Ya aku esok kada sah juga niatnya. Napa nyawa esoknya puasa? Ujar malaikat nih. Aku esok bang. Napa esok? Nah, belum sah lagi. Amun aku esok puasa hasil mafhum mupidah sudah. Nah, wajib bang kada dibuat sah. Kenapa? Karena esok tuh jelas puasa wajib Ramadan. Ramadannya bang kada dibuat sah juga. Kenapa? Karena memang jelas itu Ramadan. Pahamailah. Nah, jadi sakurang-kurangnya aku esok puasa. Disambat bang, dapat pahala sunnah. Kada disambat, hasil aja mau ngot pian. Jore pian dalam hati pian nih, aku esok puasa, sah sudah. Nah, jadi niat itu nang kayak itu kada mesti harus yang nawaitu shauma gadin an adai. Nah, itu kada usah nang kayak itu. Kada apa-apa kayak kada kayak itu. Nah, cuma bagus pang ninto siar naranya ninto. Mahuluakan orang yang kada paham. Jelas saya itulah.
Nah, jadi yang kedua berniat, dan tiada boleh tiada daripada tiap-tiap malam nang kaya itu daripada berniat jasidin. Ramadan berniat pada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu kewajiban yang kedua. Wasalisu, kewajiban yang ketiga nah bagi orang yang berpuasa, al imsaku an isali syai'in ilal jawfi amma amdan lah ma'a dzikri saum fayabsudu saumuhu bil akli wasyurbi wasu'uti wal huqnati. Artinya, dan yang ketiga yang wajib bagi orang yang berpuasa yaitu menahan daripada memasukkan, arti menahan itu jangan mengerjakan, yaitu daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja beserta inya ingat bahwa inya puasa, maka rusak puasanya. Masuk rusak itu batal puasanya. Arti rongga itu kan sebenarnya sudah dijelaskan kok. Rongga terbuka maksudnya ada 5. Muntung dulu paling utama benar nih, hidung, telinga 3 sudah, kemaluan depan 4, kemaluan belakang 5, mata pang itu rongga tertutup. Jadi dimasukkan sesuatu ke mata sengaja atau kesengaja kada apa-apa, kecuali yang dimasuk ke mata itu benda cair. Buat mata misalnya bolehlah betis buat mata siang hari boleh aja karena mata ini bukan rongga yang terbuka. Lalu sekalinya banyak benar menitiskan, nah tik 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 tik, tik habis langsung karena kebanyakan lalunya malilih ke tenggorokan. Ini berhubungan aja bang. Lalu rasa pahit, taguknya rasa pahit ninto batal puasanya. Jadi bila inya malilih ke tenggorokan diludahkan, jangan ditaguk. Nah bila itu siang Ramadan mulanya puasa. Amun yang di hidung batasnya ingat sini. Kalau ingat sini aja, masukkan banyu ingat sini aja, itu insistak tuh masih sunnah hukumnya. Waktu di siang hari bulan Ramadan tetap jadi kerjakan, tapi jangan sampai masuk lebih ke sini. Kalau lebih ke sini batal puasanya, baik benda cair maupun padat. Itu dulu hukum asalnya. Jadi jangan coba-coba kayak apa aja mencari harta karun siang di hidung, boleh aja karena masih wilayah di sini. Nah jadi harta karun di hidung tuh wilayah sini boleh aja. Tapi kalau nya lebih dari ke sini sampai yang panas itu, sampai yang rasa lamas itu batal puasanya sudah. Nah kalau muntung bang, muntung tuh asal jangan ditaguk aja, hantam aja situ untuk 3 biji buat ke muntung, batal lah puasa. Kada batal kan dimuntung aja membuatnya. Amun ditaguk hanya batal. Nah amun tetaguk bang aja batal lah. Napa yang tetaguk dulu untuk 3 biji tadi jangan tetaguk ya tetap batal tetaguk, maka kada sengaja aja ya. Napa nyawan menggawi yang 3 biji itu dibuat kemuntong yuk. Nah kada ada manfaatnya juga, berarti memang kada ada manfaat, makruh naranya. Kalau pekerjaan makruh lalu tertaguk kada sengaja naranya lah batal puasa. Nah jadi bila kada sengaja tapi pekerjaan kita tadi pekerjaannya makruh, batal puasa tetap walaupun kada sengaja. Bakumur-kumur yang pertama, yang kedua atau yang ketiga kan sunnah bakumur-kumur nih. Sebelum baudo bakumur-kumur itu hukumnya sunnah. Berarti gawian sunnah naranya bakumur-kumur asal sederhana aja. Bakumur-kumur tataguk banyunin tuh. Ada kawan kah mengajuti di belakang tataguk, tapi pian hanya belajar bang sudah bilainya gawian yang sunnah lalu tagawi sesuatu yang membatalkan puasa, tapi pekerjaan kita pekerjaan sunnah itu kada batal. Tataguk kada batal kodenya. Karena pasan orang kena kajuti lagi aja pian ya. Oh iya bakumur kajuti lagi aja. Nah, lalu pian bakumur yang keempat yang kelima makruh bakumur 4 kali 5 kali itu. Tataguk ini kada sengaja kisahnya nih. Nah batal tetap. Kenapa? Karena gawian kita gawian di makruh. Paham itulah. Selama gawian itu di pekerjaan yang sunnah, lalu tataguk tadi kan bakumur pertama sunnah, bakumur kedua sunnah, bakumur ketiga sunnah. Tataguk kada apa-apa. Amun menaguk bang ya, nah itu jelas sudah batal. Ini yang kisah yang kada sengaja. Amun menaguk itu sengaja naranya. Jelas saya itulah. Nah sekarang orang yang mandak untuk 3 biji kemuntung tebang sengaja kan? Sengaja kan? Sengaja loh kata. Itu gawiannya makruh walaupun kada batal. Ini nak kada batal nangain aja.
membuat untuk 3 biji memang ada batal, tapi gawiannya makruh, kada ada manfaatnya, apa gunanya, apa tujuannya. Nah sekalinya tataguk kan sengaja kada baju aja tetap batal. Kenapa? Karena gawiannya makruh. Nah pahamnya itulah nanti ngatakan ini sama kayak mandi tuh. Mandi itu sederhana aja, siang tengah hari bolehlah mandi, boleh benar, ada apa-apa, boleh aja mandi. Nah, yang kada boleh ninto mandi niatnya bersejuk-sejuk, itu pun kada batal juga, pasal makruh aja nya. Kalau kita yang datang bagawi, apalagi gawian kita tuh di bawah kurungan ayam, gawian kita tuh di bawah kurungan ayam, babarasi segala macam, baharaguan segala macam, sekitar jam 11 boleh ke rumah mandi, kita itu malah disuruh mandi karena badan bernajis. Nah, jangan aku ketakutan mandi udah batal puasa, kada. Asal niatnya tadi memang membersihkan badan, itu disuruh. Kalau nya ada bernajis malah wajib lagi. Nah yang makruh nintu adalah mandi itu niatnya bukan membersihkan badan, hendak benyaman-nyaman. Makruh itu pun kada batal belum, benyaman-nyaman, berdingin-dingin, mak segera bandakun aja kayak apa supaya nyaman, oh mandi aja sudah aja. Nah itu makruh tuh, mencari nyaman, kada hendak berniat membersihi badan, makruh. Lalu maka banyu yang dingin itu yang sejuk-sejuk tuh no mandi, makruh kada nih, makruh, batal belum. Atau cakai ibar di pinggir sungai, pina panas-panas cak bercaburan aja, bercabur setengah jam, sejam di dalam banyu, di dalam sungai itu bercabur, batal lah puasa, kada batal, cuma gawiannya itu makruh. Kenapa makruh aja? Karena niatnya bersejuk-sejuk. Kalau niatnya membersihkan badan, menghilangkan najis di badan atau supaya bersih, itu kada makruh, itu malah disuruh. Nah sekarang mandi inilah, ada orang menyalam di banyu niatnya membersihi badan, ada orang yang menyalam di banyu niatnya bersejuk-sejuk, dua perkara kada, gawian sama niatnya belain. Sekalinya baduaan ini tak imbai, sama-sama takajud melihat paus ganal benar, lalu tataguk banyu sama-sama di dalam sungai tadi, ya sikon tataguk, apa paus ganal benar, oh tataguk kan aneh juga kan di sungai emang ada paus ya kalau, jadi takajud sih dan tuh berdua nih, takajud ya sama-sama takajud, sama-sama tak minum banyu. Nah yang berniat membersihkan badan kada batal, yang berniat bersejuk-sejuk batal puasanya walaupun sama-sama takajud. Akan apakah itu aja? Maka tadi sudah dijelaskan kaidahnya. Kaidahnya sudah dijelaskan. Bila di pekerjaan yang sunnah tergawi sesuatu secara kada sengaja yang membatalkan, kada batal. Kalau di pekerjaan yang makruh terjadi pekerjaan yang membatalkan kada sengaja, tetap batal. Pahamailah. Nah itu paham, dan jadi penting mana paham tuh. Dan itu rungga tadi, masalah rungga. Kalau talinga sama aja juga, talinga kayak itu. Nah talingan ini ukurannya, nah jari kelingking masing-masing yang standar. Apa yang tidak sanggup dimasuki oleh jari kelingking itu bagian dalam talingan artinya. Namun masih kelingking ini masih kawa menjelajah bagian luar talinga. Nah apabila sesuatu benda dimasukkan ke dalam bagian dalam talinga, mana bagian dalam talinga yang kada kawa dimasuki oleh kelingking nih, nah maka ninto dimasukkan ke situ, batal puasa. Bila kurik api, kukuit talinga dimasukkan, itu kan harus pada talingking, kalau masuk ke dalam, batal puasanya. Jadi hendak mencari harta karun di talinga di malam hari. Beda kalau hidung, harta karun di hidung boleh di siang hari karena masih di luar bagian, kada di dalam. Nah, kemaluan depan, kemaluan belakang, nang kayak itu juga. Jadi hati-hati. Nah, menyimbur senjata nih, tangan kiri buka sedikit, tapi bukanya kayak ini, siram mulai atas dengan tangan kanan banyunya. Nah kayak itu jadinya lulur ke bawah, itu cara membersihinya. Jangan dibuka lalu pian tuntum makan kayak itu, nah diungapakan kayak itu, lalunya kayak bau ngapan ke atas, pian gugurakan banyu, tak buat banyu ke situ, batal puasa. Jadi dibuka biar nyebe hadapan gitu aja, jangan yang dia nganggakan kayak itu. Nah paham ya oleh, mending nganggakan kayak ini lah masnya, nah batal puasanya. Bagian belakang gitu juga, laki-laki ke bini-bini ke bagian belakang,
yang parut jari tengah aja yang digosokakan. Jangan yang numpat bermain kudu dalam batal puasanya memasukkan itu. Nah itu. Jadi sampai tak masuk walaupun sedikit aja tak masuk batal sudah puasa. Masukkan benda baik padat maupun cair. Basuntik, amun basuntiknya pian di dalam telinga, lubang telinga batal. Tapi basuntiknya di burit aja hanya kada bapak. Amun di luang burit bang batal. Di luang burit suntik. Ini di pipi burit kada batal. Suntik. Baurut bang maka minyaknya banyak bener aja, minyak ulanjar pulang aja diurutakan. Nah sambil bau bekas minyak iwak karing. Bau bener aja, kayak apa aja. Bisa termasuk iwak karing sama kulit ini aja. Misal kada batal. Karena minyaknya itu masuk ke pori-pori. Caka minyaknya pian tuntum makan ke hidung, nah itu bisa, itu batal. Ditutup makan ke telinga batal, di awak-awak aja kada batal. Kenapa ulun sambarkin? Karena ada batakon, jadi supaya jangan batakon bedulun sambat. Baurut bang aja kayak minyaknya aja, rasap ke kulit aja. Kada apa-apa siang hari itu baurut. Nah jadi yang membatalkan itu adalah benda cair maupun padat yang masuk ke rongga yang terbuka, bukan rongga yang tertutup. Paham ya lah? Nah rongga terbuka itu 5 tadi penjelasannya. Warabi'u, dan yang keempat kewajiban bagi orang berpuasa imsaku anil jima', artinya yang keempat yaitu menahan daripada jima'. Jima' ini berhubungan badan suami istri. Nah batal puasanya. Hubungan badan walaupun kada keluar air mani. Kada juga kalau ada lawan bini aja, lawan apa? Lawan kucing aja. Amun lawan kucing, kucingnya kada batal. Piannya yang batal. Nah, ada tuh kucingnya kalau manusia aja sama aja. Jima jonarannya. Kucingnya kada bapak, palingnya kuriak-kuriak naham. Ya kucing ini makhluk angkasa nih keganalan. Nah, itu. Walaupun kada keluar air mani. Nah. Cuma syaratnya yang jadi batal tuh amun kepalanya tadi tinggalam seluruhnya bagi laki-laki. Amun masih separuh kepala kasapah naranya. Masih separuh aja yang masuk belum batal lagi lelakian. Tapi kalau sudah tak masuk seluruh kepala, batallah puasa si laki-laki. Kalau puasa si bini-bini biar separuh kepala atau sepertiga kepala sudah batal. Kalau bini-bini, kalau laki-laki menghadang sakapalaan dulu tinggalan. Ini perlu diperjelas supaya paham. Nah, porno, jadi kan urusan porno ini supaya jelas, supaya jangan ada tanda tanya lagi tuh nah. Jadi mun bini-bini jangan coba-cobanya hanya kawinnya hati-hati pian. Japai, tahilap napa yang setengah jam mukadimah. Tahilap lah mau mukadimah setengah jam tuh. Nah, jadi mun ingat separuh atau sepertiga sudah termasuk tetap batal bila bini-bini. Kalau laki-laki nunggu tenggelam dulu kasapahnya. Amun sabetangan jelas saya sudah. Jelas sudah kalau sabetangan. Walaupun kada keluar air mani. Nah itu. Wal khamisu al imsaku anil istimna'i wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima'in atau bighairi jima'in. Baina dzalika yubtir. Nah, artinya dan yang kelima menahan daripada istimna. Istimna ini bajajapayan lawan bini. Berremian lawan bini kayak berpelukan kah. Nah, itu berpusut-pusutan kah. Maka bermulamaan istimna itu yaitu mengeluarkan air mani bersengaja, secara sengaja. Bisa dengan jima atau dengan tiada jima seperti dengan tangan. Maka bahwasanya yang demikian itu membatalkan puasa. Duduk betatai aja duduk cuma gisang tak keluar air mani si laki atau si bini batal puasanya. Maka kada jima aja tetap batal sebab ada bersentuhannya itu nah. Biar bejapa-japayan kayak gini aja nah. Tangan bini lawan tangan laki dia payakan nah, ini sama-sama tangan aja soalnya keluar. Siapa yang keluar itu yang batal. Yang bini kada keluar kada batal. Yang laki keluar laki batal. Nah, atau dahi aja diangkupak aja. Nah, yang laki dahi yang bini najak ini aja. Kada baju lo kada jima jo iya tapi sayang tak keluar pun laki. Nah, apa bang bini putri Indonesia juga. Ini batal kah? Batal. Paham lah. Karena ada bersentuhannya yang kada batal enggak ini becangangan.
pian lawan laki lawan bini bacangangan. Jangan kada bersentuhan nih bacangangan aja, bini mencangangi, laki mencangangi. Buka pangjanya laki, membuka yang bini cangang. Jadi yang bini buka pang juga yang bini, buka juga laki cangang. Akhirnya sama-sama kada berbaju berdua. Becangangan aja nih hukum lah, ini hukum kada ulun purun kada ini hukum lah. Jadi becangangan aja. Sayang kita puasa leh aja. Jam bini. Ini cak ada puasa langsung ku jambai kam aja. Langsung ku jambai kam aja, enggak ada puasa. Jangan musyahadah nih. Tapi kam dingin jangan mengira aku jangan ni menamso aja. Kada. Aku musyahadah akan kailukan Allah Taala. Ya. Kayak itu kah aja. Sama aja lu kayak itu juga aja. Tapi kajong. Sekalinya tak keluar ampun laki. Ampun bini kada kan bini tak lawas lagi keluar. Nah keluar ampun laki. Nah batal lah puasanya, kada batal. Kenapa? Tidak ada persentuhan kulit dengan kulit. Pahamlah. Yang batal itu keluar air mani ada bersentuhannya. Bisa dengan sengaja kita sendiri. Kalau hanya becangangan aja kada apa-apa. Kita amalkan aja. Nah, jelas itu lah. Jelas saya lah. Nah. Jadi bermula makna istimna itu yaitu mengeluarkan air mani bersengaja, nah, dengan jima atau dengan tiada jima seperti dengan tangan. Maka bahwasanya yang demikian itu membatalkan puasa. Wasadisu yang keenam al-imsaku an ikhrajil qai'i, artinya. Dan yang keenam menahan dari muntah. Nah, menahan dari muntah. Jadi muntah itu amun sengaja membatalkan puasa. Amun kada sengaja kada batal. Napa kada sengaja? Nyandak muntah. Kada kau menahan nih, melihat atau mencium atau tajapai tikus mati. Misal, melihat menggonolnya tikus mati maka baunya luar biasa, tajapai tak kacak, lalu pian muntah kada kau menahan nih. Itu kada sengaja kada batal puasa. Yang muntah membatalkan puasa itu disengaja. Napakah dicium makan ke hidung lalu muntah? Atau napakah di anu kamu muntung-muntung sini lawan tangan ke bakah lalu muntah? Termasuk sengaja misal kayak ini sudah tahun itu ada tikus di situ, bila pian melihat muntah pian sekalinya musyahadah ke situ, nah aja pian memeraki long tikus menggonolnya tikus ini aja pada pian sudah tahu tuh bila bisa muntah pian datangi muntah sengaja jundarannya. Nah, jadi bila mengerjakan sesuatu yang menyengajakan muntah itu membatalkan puasa. Amun kada sengaja dasar ada dorongan dari dalam hendak keluar, itu kada batal puasa. Cuma wajib berkumur-kumur sebelum menaguk liur. Karena muntahan itu sesuatu yang dalam parut adalah najis keluar. Jadi walaupun bentuknya nasi lah, ini nasi nah. Nasi dimakan meliwat muntung masuk ya kalau masuk ke dalam paparutan. Sekalinya tak muntahkan masih berbentuk nasi, ada hancur masih nasi, pas pian kumpulakan nasi itu pian basuh, pian bungkus, pian jual, menjual najis nih. Jadi nasi yang sabiginin tuh, yang keluar imbah dari maidah paparutan itu dihukumi najis, walaupun masih berbentuk nasi. Pian andak di kantong buat sembahyang, ada sah sembahyangnya. Kadang nasi kan najisnya, tapi imbah dalam parut. Kalau masih di tenggorokan aja belum lagi. Paham itulah. Kalau masih ingat dada aja belum masuk ke parut lagi, tabulik nasinya kada najis, tapi belumur dengan najis. Wajib dibasuh dulu, hanya ditaguk mana ditaguk silahkan. Paham ya? Tapi mau sudah tak ke parut, bendanya tuh jadi najis. Nah itu masalah muntah tadi. Wasunanu pisaumi sittatun. Nah kisah bahasa pulang. Dan bermula sunnah-sunnah. Dan yang sunnah-sunnah di dalam puasa itu ada 6. Penting benar lah sunnah-sunnah. Nah. Al-awwalu yang pertama takhiru sahur. Artinya yang pertama melambatkan makan sahur. Wasani arti melambatkan makan sahur itu jangan kita makan sahur itu jam 2 atau jam 1.
makan sahur dulu aja. Jam berapa? Jam 1 masih hasil lah sahur, hasil dapatlah pahala sahur dapat, tapi kada abdal. Nah, yang abdalnya ninto tuntung kita makan seperempat jam lagi imsak. Nah, sadang tuh parak sudah tuh. Nah, waktu imsak pang bolehlah kita makan, boleh imsak jakatinya kan 10 menit lagi nih. Nah, itu boleh makan, minum situ ada bapak. Tapi jangan hati-hati kita tuh, jangan sampai pas yang sudah imsak parak habis sudah masih aja kita mengajal kemuntong. Itu kada boleh, lo kopina khawatir jangan-jangan masuk sudah waktunya, maka di situ ada imsak narannya. Nah itu. Jadi misalnya kita terlambat bangun, nah lalu imsak astagfirullahaladzim, terlambat aku aja, kada apa-apa, sampat aja tuh minum secangkir 2 cangkir, amun makan 2 piring kada sampat tuh. Ngibas salah makan basila segala macam pulang, itu minum banyak putih aja atau kurma kehantup-hantup situ. Nah boleh jadi itu ada bapak. Nah jadi takhirus sahur aja kita, jangan bersahur itu jam 1 bersahur jangan. Nah disunahkan mendekati imsak. Wasani ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla salati. Nah yang kedua segera berbuka dengan kurma atau dengan banyu sebelum sembahyang. Artinya, dan yang kedua menyegerakan berbuka dengan kurma atau air sebelum sembahyang maghrib. Nah segera berbuka itu sunnah hukumnya, jangan melambat. Buka sudah jauh kaum. Bah kaum tuh aja bilang luar biasa puasa aja kada tahan balakalakas. Santai aja dulu kita aja. Santai kakaknya dulu zaman aku nih 1 jam 2 jam minum saya tahan ya. Nah sakanya kada makan minum itu bungul narannya. Nah segera kita berbuka. Amun pang di pinggir jalan, di tengah jalan, maka kiri kanan kada ada warung, kita harus di perjalanan. Bersanggung kada ada, apa kada ada, kayak apa cara membukanya? Ya kalau nah ambil kopiah, ikut kopiah, nah batal juga sudah. Ya kalau makanya mbah kopiah basah pulang, nah hirup banyunya. Obat sakit parut, nah itu penting bener tuh pian, obat sakit parut. Wasalis tarku siwak ba'da zawal. Artinya ini sunnah hukumnya. Yang ketiga meninggalkan bersiwak sesudah gelincir matahari. Nah artinya jangan bersikat gigi sesudah gelincir matahari, itu sunnah hukumnya. Imbah juhur aja kita, imbah masuk waktu juhur tuh, nah itu sunnah hukumnya jangan bersikat gigi. Mun hendak bersikat gigi pang apabila sebelum waktu juhur. Jam 11 belum waktu zuhur boleh bersikat gigi, nah tapi dengan sederhana, jangan berlebihan. Ya boleh aja. Kecuali aja darurat lah. Kalau darurat misalnya kita bangun guring. Sekali bangun jam 2 berjuhur belum. Ya kalau maka hendak pertemuan dengan siapa misalnya. Untung berbau benar. Nah, sikat gigi ya ada apa-apa tuh darurat sebenarnya. Sebab bila kita paksakan bertemu lawan itu mengganggu orang kan juga. Nah bersikat gigi ada baik, boleh aja itu, ada masalah. Tapi niatnya membersihkan aja, jangan niat mencari-cari besejok-sejok. Nah niatnya membersihkan aja tuh masih dibolehkan. Nah karena jari Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar kalau salah tuh itu pendapat sidin seharian itu boleh bersikat gigi. Ada yang makruh atau imbah zawal itu, jadi boleh aja. Tapi itu bila darurat kalau diambil kaul kayak itulah. Secara hukum dasar dulu yang mutamatnya bila sudah limpat tengah hari itu makruh bersikat gigi. Tapi mun berkumur-kumur pang sunnah ketika hendak berwudu kada apa-apa. Warabi'u al-judu fi syahri Ramadan. Nah yang keempat sunnah Ramadan adalah bermurah-murah. Artinya bersifat pemurah, bersedekah pada bulan Ramadan. Nah ini yang keempat. Jadi sunnah hukumnya dibanyaki kita. Ini mun duitnya ada ya kalau. Maka kita tuh berusaha itu disuruh diantara niat berusaha segan bersedekah. Jadi diantara niat berusaha tuh nah pertama dulu kan segan mengungkusi anak bini kan bisa ya kalau berusaha tuh disuruh kita segan mengungkusi apa yang kita tanggung. Ternyata sudah cukup masihlah kita berusaha, nah tambahin niat segan bersedekah. Amun kita sudah cukup baras di gudang, kunci gudangnya ada. Nah, kunci gula di gudang, lengkap sembako 4 sehat 5 sempurna itu lengkap berdatang sudah di gudang berisi. Lalu pian berusaha, apalagi bulan Ramadan niatnya mau ngkusi anak bini luput tuh. Nah, luput benar.
Maka bila lu petuk kadang-kadang ya kalau kado aku berusaha wajib juga walaupun bulan Ramadan ya wani berbuka puasa. Padahal cukup di rumah. Ini tuh salah enggak ini? Orang yang boleh kada berpuasa itu wani berbuka puasa itu dibolehkan bila ujurnya luar biasa. Maksudnya bila seorang kada berusaha anak bini kelaparan. Itu maksudnya. Jadi jangan dijadikan alasan amun kita baras banyak aja apa kada aja lalu kita berusaha sampai berbuka puasa itu kada boleh. Yang dibolehkan kada berpuasa tuh amun ujur. Arti ujur di sini baras memang kada ada di rumah. Duit kada ada. Yang cagar diuntal anak bini kada ada. Lalu kita berusaha jadi kuli bangunan misalnya, maka nih luar biasa uyuhnya pian tak paluh. Mun sadrum tuh ada paluhnya. Nah, mun kada minum kada makan kada kuat angkat lalu berbuka bolehlah. Nah dibolehkan niat kena memang kada. Tapi ini luar biasa di rumah daruratnya. Amun di rumah saraba ada galang yang bini ganal langka ini, yang bini galang ganal langka ini, nah maka amas kayak kulikar bica. Nah yang bini bisi baju 3 lemari, bisi kendaraan banyak, wani kada puasa gara-gara berusaha, haram hukumnya. Pahamailah. Jadi jangan dijadikan alasan boleh berpuasa aja, boleh kada puasa, boleh buka puasa. Karena pang berusaha ini mengkusi anak bini pang ja. Nah, ada pengecualiannya nih tuh kada sama, kada seluruhnya harus sama tuh nang kayak itu tuh. Ini tuh lah. Jadi sunnah kita bagi orang yang berduit, banyak berduit itu bermurah-murah, bersedekah pada bulan Ramadan. Wal khamis. Nah yang khamis ini yang kelima aja kita. Mudarasatul Quran, artinya dan yang kelima bertadarusan Quran, membaca Quran. Nah ini hukumnya sunnah juga di bulan Ramadan nih, amun kawa tamat mang Quran sebulanan. Nah jadi sehari ini sajus kah, setengah juz malam, setengah juz siang. Jadi sehari sajus. Kadu sayang sekali dok sajus kepanat pian mau kada biasa. Nah setengah atau mun hendak kawa dipadakan hafal apa tamat Quran juga baimbayan. Jadi batamat. Nah, sabulanan batamat, tapi walaupun kita mau dihitung kita kada beratan membaca ya kalau, tapi dihukumi batamat juga. Kayak itu caranya. Nah, umpat tadi kita mendengarkan bacanya paling saya 2 ayat orang pulang membaca. Nah, kadang malam isuk itu pulang saya 2 ayat orang pulang membaca. Pas batamat 4 juga kita batamat. Dapatlah pahala batamat, dapat. Itu keuntungan berjamaah. Mungkin kita seorangan kan berjamaah. Amun tak biasa alhamdulillah memang kayak itu pang yang dituntut, yang seorangan itu pang yang bagus. Cuma bagi kita yang kada tapi bisa mengaji itu bagi berjamaah aja, jadi yang menagur madahin yang kayak ini salah, ini yang bujur nang itu. Bertadarusan Quran, membaca Quran hukumnya sangat disunnahkan di bulan Ramadan. Wasadis, yang paling sadis lah. Al-i'tiqab fil masjidi la siyama fil ashril akhiri bahwa adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dan yang keenam beriktikaf pada masjid. Apakan lagi 10 yang akhir di bulan Ramadan. Maka ia adalah adat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi beriktikaf ini artinya berdiam di dalam masjid. Nah, kenapa digawi? Beribadah. Sembahyang sunnah kah, baca Quran kah. Nah ibadah itu pulang, apa lagi nih, membaca wirid kah apakah, tapi dalam masjid. Lalu niat etikap ini penting jadi ketahui lah. Kita misalnya hendak menuntut ilmu ke masjid tulak, niat di rumah hendak menuntut ilmu, acaranya di masjid, duduk itu sudah hasil pahala etikap. Kada masih harus berucap lagi nawaitul etikap, maka dosa nih tuh. Okay. Kita duduk kan sudah niat untuk ilmu kada. Napa digawi untuk ilmu? Napa digawi membaca Quran? Itu sudah berniat etikaf, dapat pahala etikaf sudah. Karena maksud etikaf itu kita berdiam di masjid itu nambah pahala. Asal yang digawi di situ ibadah. Maksudnya jadi kada mesti sahjaku berniat etikaf. Malaikat makanya sudah etikaf di situ sudah berdiam di situ. Etikaf itu ya berdiam di situ. Nah, sahajaku berniat etikaf, bingung malaikat ini kenapa ini kada bujur paham pikirnya malaikat ini nih.
Makanya mah sudah duduk di situ, maka berniat pulanglah. Sama kayak minum banyu, nah minum banyu sudah hilang haus dah, aku berniat minum banyu ya. Nah paham lebihan. Jadi hakikat niat itu tuh kita bersengaja hendak mengerjakan sesuatu, bila sudah digawe hasil sudah. Nah kayak itu paham aja lah. Nah karena keluar pulang dari masjid sunnah pulang kita sama tahiyatul masjid, lalu kita hendak membaca Quran di masjid, hasil sudah itikaf tuh, walaupun kita kada berniat itikaf, kada bersambat sahaja ku nawaitul itikaf tuh, nah kada sampai bapan itu gawian kita tuh menunjukkan ada niat narannya. Yang kada dapat pahala itikaf kan ini, nah yang kada dapat pahala itikaf penting bener lah supaya kita paham fikih itu paham andaknya, bukan yang secara permukaan aja tuh. Nah misalnya kayak ini masuk ke masjid ini kada sadar tuh macam-macam, mungkin mabuk kah, nah masuk ke masjid lalu duduk maungut, ini kada dapat pahala itikaf karena dalam keadaan kada sadar. Orang kada sadar, kada ada kesengajaan hati narannya. Nah satu, atau pian misalnya di luar masjid barabah-rabah taguring sakalnya pian bapuat ati bapuat tuh berdiri masuk ke masjid, nah duduk mengambil tasbih no, oh mengetik, tapi pian maigau sekalinya dapatlah pahala itikaf pada dapat, walaupun tasbih pian ketik no kancang bener mengetik, tapi maigau kada dapat pahala itikaf. Kenapa? Kada ada kesengajaan. Nah kesengajaan itulah hakikat niat. Pian sengaja hendak ke masjid menuntut ilmu, dapat sudah pahala itikaf, walaupun di masjid kada berucap nawaitul itikaf pak. Pahamlah. Nah itu masalah itikaf. Nah duduk di masjid lalu pian mengambil tasbih misalnya atau membaca Quran, dapat sudah pahala itikaf karena gawian pian itu ya itikaf. Nah itu kenapa nih sudah siang kah? Tuh jam tuh bujur aja lah, bujur oleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berisi kebiasaan di akhir 10 Ramadan banyak di masjid. Nah gawian sidin beribadah itu kebiasaan sidin. Nah, amun kita kada kawa pang ke masjid karena sibuk segala macam ini itu seberataan. Nah kada apa-apa, kada masalah di pasar misalnya, yang penting hidup kita tuh bermanfaat orang. Nah niatakan kita misalnya berusaha di pasar sibuk segala macam, kada kawa di masjid ya kalau. Nah niatakan usaha kita ini untuk ibadah, jadi niat hasil kena. Amun kita berusaha sibuk seharian semalam di pasar kada ada niat untuk ibadah, yang hasilnya ini kada ada untuk ibadah, itu sia-sia kena kita niatakan untuk ibadah. Al-faslu tsani fi asraris shaum wa surutihi al-batinah. Pasal yang kedua pada segala rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang batin. Nah insyaallah kita sambung itulah. Nah jadi ini karena 2 biji kitab, jadi mau kada mau kita baca keduanya. Insyaallah tuntung aja seberataan sebagian, insyaallah tuntung. Nah insyaallah jadi kada batahar tuntung tuh. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bim balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.